Piala Dunia selalu menjadi pengingat yang menarik tentang betapa manusia sangat membutuhkan sebuah ruang jeda dari kenyataan. Saat peluit dibunyikan, jutaan orang di seluruh dunia seolah sepakat untuk meletakkan beban hidup sejenak, meleburkan perbedaan dalam satu fokus pada sebuah bola. Fenomena ini bukan sekadar tentang olahraga, melainkan tentang bagaimana kita secara kolektif mencari makna dan rasa kebersamaan di tengah dunia yang seringkali terasa dingin dan terpisah-pisah. Pada akhirnya, ajang ini menunjukkan bahwa di balik hingar-bingar perayaan, ada kerinduan manusia yang paling dasar, rasa memiliki dan harapan yang bisa dibagi bersama. Mungkin, Piala Dunia bukan sekadar perayaan harapan, melainkan pengakuan jujur bahwa kita baru bisa merasa hidup saat kita berada di bawah kendali narasi yang sama. Setelah peluit panjang ditiup dan euforia ini mereda, kita akan kembali ke dunia yang sama, dan bola itu pun akan berhenti menggelinding. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang sebenarnya memegang kendali atas emosi kita setelah stadion menjadi sepi? Namun, ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Pernahkah kita bertanya? Jika jutaan orang bisa bersatu hanya karena sebuah bola, mengapa kita justru memilih untuk terus terkotak-kotak dalam kehidupan nyata? Banyak penggemar tidak hanya menonton pertandingan, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari identitas dirinya. Contohnya, saya adalah pendukung negara A. Saya fansnya si B. Ketika negara yang ia dukung menang, mereka merasa dirinya ikut menang. Ketika kalah, mereka juga ikut sedih, meskipun tidak bermain sama sekali. Ini disebut dalam psikologi sebagai kecenderungan mengaitkan identitas pribadi dengan suatu kelompok, atau disebut dengan fanatik. Fanatisme bukan tentang cinta pada sebuah tim. Fanatisme adalah manifestasi dari ketakutan akan hilangnya jati diri. Saat seseorang merelakan akal sehatnya demi membela sekumpulan orang yang bahkan tidak mengenal namanya, itu bukan lagi tentang olahraga. Itu adalah penyerahan total kedaulatan diri. Lihat bagaimana mereka berteriak, menangis, bahkan menghancurkan fasilitas publik untuk sebuah simbol yang tidak memberi mereka makan. Henri Tajfel and John Turner mengungkapkan social identity theory. Mereka menjelaskan bahwa sebagian konsep diri berasal dari keanggotaan dalam kelompok, sehingga kemenangan dan kekalahan kelompok dapat memengaruhi harga diri anggotanya. Robert Cialdini bersama rekan-rekannya juga memperkenalkan konsep Bayerging, basking in reflected glory. Mereka menemukan bahwa setelah tim menang, orang lebih cenderung mengasosiasikan dirinya dengan tim tersebut. Misalnya lebih sering memakai atribut tim atau berkata, "Kami menang." Menurut Daniel Wan dan Nila Branscombe, menunjukkan bahwa semakin kuat seseorang mengidentifikasi diri sebagai penggemar, semakin besar kecenderungannya untuk ikut menikmati kemenangan tim dan semakin sulit menjauhkan diri dari kekalahan tim. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang rela saling menghina hanya karena perbedaan dukungan. Mereka saling mencaci, merendahkan, membandingkan klub, pemain, bahkan menyeret kehidupan pribadi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertandingan. Seolah-olah harga diri seseorang ikut ditentukan oleh hasil pertandingan yang bahkan tidak mereka mainkan sendiri. Fenomena ini bukan hal baru. Ia terus berulang selama puluhan tahun. Dan jika pola ini terus dipelihara, dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar rivalitas olahraga. Pertama, lahirlah permusuhan yang tidak perlu. Perbedaan dukungan berubah menjadi alasan untuk membenci sesama manusia. Empati menghilang, rasa hormat memudar, dan lawan dianggap bukan lagi orang yang layak didengar, melainkan musuh yang harus dipermalukan. Dalam kasus yang lebih ekstrim, konflik itu bahkan berubah menjadi kekerasan fisik hingga merenggut nyawa. Lalu, di mana letak sportivitasnya? Kedua, massa menjadi sangat mudah dikendalikan. Setiap kemenangan melahirkan ejekan. Setiap kekalahan melahirkan pembenaran. Perdebatan tidak pernah selesai karena yang dipertahankan bukan lagi fakta, melainkan identitas. Ketika satu kelompok merasa diserang, mereka segera mengumpulkan sesama pendukung untuk melakukan serangan balik, baik melalui media sosial maupun di dunia nyata. Sekarang coba pikirkan, jika jutaan orang sibuk bertengkar satu sama lain, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan? Bukan para penggemar. Mereka hanya menghabiskan waktu, emosi, dan energi untuk mempertahankan sesuatu yang bukan milik mereka. Sementara itu, pihak-pihak yang berada di atas justru memperoleh perhatian, keterlibatan, popularitas, nilai komersial, hingga keuntungan ekonomi dari antusiasme dan konflik yang terus dipelihara. Semakin tinggi emosi para pendukung, semakin besar pula nilai yang dapat dieksploitasi. Mungkin pertandingan yang sesungguhnya bukan terjadi di atas lapangan, melainkan di dalam pikiran para penontonnya.
Kebenaran yang pahit adalah ini. Kita mengira diri kita adalah pengamat objektif yang mendukung karena kualitas. Padahal kita hanyalah korban dari bias yang dipelihara sendiri. Di lapangan hijau itu, bola memang bergerak. Tapi di dalam kepala, logika justru sedang diam mematikan. Sekarang, coba tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar memilih tim itu, atau tim itu yang telah memilih untuk membelenggu logika berpikir sendiri? Itulah mengapa wasit yang sama bisa dianggap adil oleh satu kelompok, tetapi dianggap curang oleh kelompok lainnya. Manusia tidak melihat fakta secara utuh. Manusia cenderung melihat kenyataan sesuai identitas yang sedang mereka bela. Semakin fanatik seseorang, semakin sulit ia menerima informasi yang bertentangan dengan keyakinannya. Akibatnya, kebenaran berubah menjadi sesuatu yang subjektif. Piala Dunia memperlihatkan bagaimana satu pertandingan dapat menjadi pusat dari beberapa industri sekaligus: olahraga, media, periklanan, teknologi, dan perjudian. Semakin besar perhatian publik, semakin besar pula insentif ekonomi bagi pihak-pihak yang ingin mengubah emosi menjadi transaksi. Dalam konteks ini, pertandingan sepak bola bukan lagi sekadar tontonan, tetapi juga menjadi pasar tempat perhatian, harapan, risiko, dan uang diperdagangkan secara bersamaan. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan lagi siapa yang akan memenangkan Piala Dunia, melainkan ketika miliaran dolar dipertaruhkan pada setiap pertandingan, apakah sepak bola masih menjadi tujuan utama, atau telah berubah menjadi mesin yang menggerakkan industri perjudian global? Selama Piala Dunia berlangsung, hampir seluruh ekosistem digital berubah. Beranda media sosial dipenuhi cuplikan pertandingan, trending topik didominasi sepak bola. Berbagai merek berlomba membuat konten bertema Piala Dunia, influencer mengubah topik pembahasannya. Media memberitakan hal yang sama dari sudut yang berbeda. Bahkan orang yang biasanya tidak mengikuti sepak bola, juga ikut membicarakannya. Yang sebenarnya sedang diperebutkan bukan penonton stadion, melainkan waktu, fokus, dan perhatian masyarakat dunia. Anehnya, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka pikirkan dan mereka fokuskan sebelumnya seketika berubah menyesuaikan apapun yang mereka lihat dan mereka dengar. Semua energi yang sebelumnya digunakan untuk membahas atau cara menyelesaikan sesuatu, berganti ke arah yang lain. Bahkan, tidak sedikit orang yang benar-benar mengerti apa yang sebenarnya mereka pikirkan dalam hidupnya sendiri. Inilah yang disebut dengan ekonomi perhatian. Piala Dunia bukan hanya kompetisi antar negara. Ia adalah kompetisi untuk menguasai perhatian miliaran manusia. Sepak bolanya adalah produk. Perhatiannya adalah mata uang. Dalam ekonomi modern, perhatian menjadi sumber daya yang semakin langka. Setiap orang hanya memiliki 24 jam sehari. Semakin banyak waktu digunakan untuk menonton pertandingan, membaca berita, atau berdiskusi tentang sepak bola, semakin sedikit perhatian yang tersisa untuk hal lain. Piala Dunia bukan sekadar menarik perhatian. Ia mengonsentrasikan perhatian global pada satu topik dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya, hampir semua pihak mencoba menumpang pada gelombang perhatian tersebut. Bahkan perusahaan yang tidak berhubungan dengan sepak bola ikut meluncurkan kampanye bertema Piala Dunia. Karena mereka tahu satu hal, perhatian yang terkumpul lebih berharga daripada iklan yang dipaksakan. Dalam ekonomi perhatian, yang dijual bukan hanya produk. Yang dijual adalah kemampuan menarik dan mempertahankan perhatian manusia. Semakin lama seseorang bertahan di layar, semakin besar nilai ekonominya. Artinya, pertandingan berdurasi 90 menit sebenarnya menghasilkan ratusan menit konsumsi perhatian jika dihitung bersama analisis pra-pertandingan, reaksi setelah laga, cuplikan, podcast, meme, dan diskusi di media sosial. Semakin banyak orang membicarakan Piala Dunia, semakin sulit orang lain mengabaikannya. Bahkan orang yang awalnya tidak tertarik mulai ikut menonton, karena takut tertinggal percakapan. Fenomena ini menciptakan lingkaran umpan balik. Perhatian menghasilkan percakapan. Percakapan menghasilkan perhatian baru. Kita dibuat seolah-olah terus berputar di topik pembicaraan yang sama. Bahkan tanpa disadari, otak kita sudah terdoktrin oleh apapun yang didengar, yaitu pembicaraan orang-orang mengenai Piala Dunia. Pikiran kita dialihkan dengan semua jadwal pertandingan, siapa pemenangnya, dan siapa yang mencetak gol. Kita dibuat lalai dan lupa dengan semua rencana serta kerjaan yang seharusnya diselesaikan, namun tertunda karena fokus kita digantikan oleh pertandingan sepak bola.
Banyak orang menonton bukan karena benar-benar menyukai sepak bola. Mereka takut tidak memahami konteks ketika lingkungan membicarakannya. Mereka takut menjadi satu-satunya orang yang tidak tahu gol, kontroversi, atau hasil pertandingan. Dalam kondisi ini, perhatian bukan lagi pilihan, melainkan tekanan sosial. Berdasarkan datanya, Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi turnamen paling menguntungkan dalam sejarah FIFA. Proyeksi pendapatan untuk satu siklus mencapai sekitar 13 miliar US dollar, didorong oleh hak siar, sponsor, penjualan tiket, dan lisensi. Hak siar diperkirakan menghasilkan miliaran dolar, sementara program sponsor global telah terjual habis dan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar FIFA. Di saat yang sama, media digital memperluas perebutan perhatian di luar 90 menit pertandingan melalui YouTube, podcast, media sosial, dan acara langsung, karena nilai ekonomi kini tidak hanya berada pada pertandingan, tetapi juga pada percakapan yang mengelilinginya. Banyak orang mengira mereka sedang menonton sepak bola. Padahal dalam banyak kasus, mereka sedang menyumbangkan perhatian. Semakin lama seseorang bertahan dalam ekosistem tersebut, semakin besar nilai ekonominya bagi pihak lain. Dalam jangka pendek, Piala Dunia menciptakan hiburan, rasa kebersamaan, dan ledakan aktivitas ekonomi. Namun dalam jangka panjang, ia memperkuat kebiasaan masyarakat untuk bereaksi terhadap apa yang paling ramai, bukan terhadap apa yang paling penting. Algoritma belajar bahwa perhatian kolektif adalah komoditas yang dapat diprediksi dan dimonetisasi. Akibatnya, kompetisi di masa depan bukan lagi sekadar memperebutkan kualitas konten, tetapi memperebutkan kapasitas manusia untuk tetap fokus. Jika miliaran dolar mengalir bukan karena bola masuk ke gawang, melainkan karena mata Anda tetap menatap layar, maka produk utama Piala Dunia sebenarnya sepak bolanya, atau perhatian kita semua,